Ya, tak hanya Iran, Amerika Serikat juga mencegat 3 kapal tanker minyak yang diduga terafiliasi dengan Iran di perairan dekat wilayah Indonesia. Blokade Amerika Serikat tetap berjalan untuk menekan Iran agar bersedia dialihkan pasukan keamanan Amerika Serikat. Selain itu, kapal Selfin yang mengangkut muatan minyak sekitar 65% dari kapasitas total juga berhasil diamankan militer Amerika Serikat. Sementara kapal Dorena yang membawa 2 juta barel minyak mentah kini berada dalam pengawalan ketat kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan kapal Dorena tertangkap tangan saat berusaha menembus barikade pengamanan di Samudra Hindia. Militer Amerika Serikat juga dicurigai telah menghentikan tanker Deria yang sebelumnya gagal melakukan bongkar muat komoditas minyak di wilayah India. Meski Presiden Donald Trump baru saja memperpanjang masa gencatan senjata, Amerika Serikat tetap memberlakukan blokade laut terhadap dengan damai kedua belah pihak. Amerika Serikat memaksa Iran bersedia kembali duduk di meja perundingan diplomatik di Islamabad, Pakistan. Sejumlah besar kapal terdampar di Teluk Panama karena penutupan Selat Hormuz di tengah konflik Timur Tengah. Imbasnya terjadi lonjakan lalu lintas melalui terusan Panama. Sejumlah besar kapal terdampar di Teluk Panama karena penutupan Selat Hormuz di tengah konflik Timur Tengah. Kapal dagang, kapal pesiar, perahu layar, dan kapal sipil lainnya menunggu untuk melintas di Teluk Panama. Konflik bersenjata di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran meningkatkan jumlah kapal yang mencoba mengakses terusan tersebut. Dampaknya terjadi kemacetan di titik masuk sehingga beberapa perusahaan pelayaran harus merencanakan perjalanan mereka berbulan-bulan sebelumnya. Otoritas kanal telah merespons dengan menawarkan slot transit menit terakhir melalui lelang yang harganya juga naik karena tingginya permintaan sehingga menciptakan model bisnis baru. Lo que hay que entender es que en estos momentos están dos elementos trabajando. El primer elemento es la logística, tratando de llevar la carga hacia donde se necesita. El segundo elemento es que el canal de Panamá, por ser una distancia, tiene un factor geográfico. Otoritas Terusan Panama menyatakan peningkatan 5% dalam jumlah transit dan tonase pada paruh pertama tahun fiskal 2026 mencapai 6.288 transit dan 254 juta ton. Pemirsa, untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, 3 kapal induk Amerika Serikat beroperasi secara bersamaan di Timur Tengah. Ya, terbaru kapal induk USS George H.W. Bush milik Amerika Serikat dilaporkan telah tiba di perairan Asia Barat. Ketegangan Iran dan Amerika Serikat kembali meningkat meskipun tidak ada serangan langsung yang terjadi. Tarik ulur pengaruh di Selat Hormuz menjadi salah satu pusat ketegangan dalam lanjutan perang yang pecah sejak 28 Februari lalu. Saat Selat Hormuz masih diliputi ketegangan, kapal induk USS George H.W. Bush milik Amerika Serikat dilaporkan telah tiba di perairan Asia Barat. Amerika Serikat kini memiliki 3 kapal induk yang beroperasi di Timur Tengah. Sebelumnya sudah ada kapal induk USS Abraham Lincoln dan kapal induk USS Gerald R. Ford yang beroperasi di Timur Tengah. Masing-masing, ketiga kapal induk tersebut mencakup lebih dari 200 pesawat dan 15.000 pelaut serta marinir. Kehadiran 3 kapal induk Amerika Serikat sekaligus ini terjadi saat gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran masih bertahan. Pemirsa, di bawah kendali pasukan Garda Revolusi Iran, sejumlah kapal masih terjebak di Selat Hormuz.
Di bawah pengawasan ketat IRGC, kapal-kapal terlihat menunggu izin untuk melewati Selat Hormuz. Bahkan hingga dengan saat ini, Selat Hormuz tetap berada di bawah kendali ketat Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran. Kapal militer dan kapal milik negara-negara yang memusuhi Iran tidak diizinkan melewati selat tersebut. Bahkan kapal kargo lainnya pun dapat melintas melalui Selat Hormuz setelah menerima izin dari Angkatan Laut IRGC. Selain itu, sejumlah kapal kontainer dari Asia Tenggara sedang menunggu izin transit dari Angkatan Laut IRGC.